Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali pada kelas sejarah 11 minat. Jadi di materi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi minggu lalu. Di mana materi minggu lalu itu kita membahas tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Jadi setelah kedatangan Jepang dan juga penaklukan yang dibuat Jepang di Indonesia, Indonesia mengalami namanya proklamasi, yaitu 17 Agustus 1945 yang merupakan materi yang akan kita bahas sekarang. Untuk lebih lanjut dan lebih detailnya bisa kalian lihat video berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Menjelang akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu. Beberapa wilayah jajahannya satu persatu berhasil direbut sekutu. Puncak kekalahan Jepang terjadi setelah sekutu atau Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pada dua kota utama di Jepang. Pada 6 Agustus 1945, sekutu mengebom kota Hiroshima. Pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu mengebom kota Nagasaki. Luluh lantaknya dua kota utama yang memiliki pabrik senjata tersebut memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Perjanjian penyerahan Jepang pada sekutu ditandatangani di kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945 oleh perwakilan sekutu Jenderal Douglas MC Arthur dan perwakilan Jepang Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu. 2. Peristiwa Rengas Dengklok, yaitu 1. Peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki sampai juga ke telinga aktivis pergerakan. Pada tanggal 9 Agustus, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam memenuhi panggilan Marskal Truong. Pada tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio BBC tentang kemungkinan Jepang akan menyerah kepada sekutu. Dalam waktu singkat, kabar tersebut menyebar ke kalangan aktivis pergerakan, baik golongan tua maupun golongan muda. Kalangan aktivis pergerakan di tanah air menjadi yakin bahwa panggilan ketiga tokoh ke Dalat berkaitan dengan kemungkinan menyerahnya Jepang. Hal ini meyakini perjuangan kemerdekaan untuk segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh sekutu dan dikembalikan kepada Belanda. 3. Keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan tua diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan golongan muda oleh Sultan Syahrir.
Keduanya berbeda pendapat mengenai proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia kelak. Golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui PPKI yang dipandang mewakili utusan bangsa Indonesia dari berbagai daerah. Adapun golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan bentukan Jepang, tetapi dilaksanakan secara revolusioner. 4. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan undangan rapat bagi para anggota PPKI tanggal 16 Agustus 1945. Sementara itu, golongan muda yang mengetahuinya juga bersiap untuk memboikot rapat PPKI. Golongan muda yang dipimpin oleh Harun Saleh mengadakan rapat di Laboratorium Mikrobiologi Pegangsaan Timur, Jakarta, dan mengambil keputusan. 1. Mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk bermusyawarah dengan golongan muda dan tidak terlibat lagi dengan pemerintah Jepang. 2. Mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Itulah tadi materi yang telah kalian lihat mengenai proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta di halaman rumahnya. Jadi proklamasi merupakan tonggak kemerdekaan dari Republik Indonesia atau sekaligus yang menandakan bahwa negara kita telah menjadi negara sendiri, tidak dijajah oleh bangsa lain. Itu mengenai materinya. Untuk tanya jawab ataupun diskusi bisa kalian lakukan di Discord. Dan terakhir, semoga di masa pandemi ini kalian tetap dalam keadaan sehat,